Bab 2266. Tidak, kamu yang sangat baik padaku. Nona Mingyue memandang Tang Zichen dengan emosi. Batuk. Tang Zichen terbatuk dengan canggung dan berkata, singkirkan pelet janin ini. Tang Zichen meletakkan pil janin di tangan Mingyue. Tidak, aku tidak akan menerimanya. Jangan konyol, jika kamu tidak mengambilnya, aku tidak akan berani menggunakannya sendiri, atau aku akan menjadi orang seperti apa, seseorang Tang. Kalau begitu, aku akan mengambilnya. Betul sekali. Begitu Mingyue menerimanya, dia berkata, benda apa yang ada di mulutmu itu? Hah? Tang Zichen kaget dan tidak mengerti, tapi pada saat itu, Mingyue tiba-tiba memasukkan pil kelahiran ke mulut Tang Zichen, tapi ternyata tidak ada apa-apa di mulut Tang Zichen, tapi Mingyue sengaja menipunya untuk membuka bibirnya dan kemudian mengambil kesempatan untuk memasukkan pil kelahiran ke dalam mulut Tang Zichen. Kamu, Tang Zichen hendak mengeluarkan pelet janin. Tetapi pada saat itu, Mingyue tiba-tiba menerkam Tang Zichen dan menciumnya. Tang Zichen terkejut, matanya terbuka lebar tidak percaya, dan dicium dengan paksa lagi. Ciuman untuk Mingyue dari Tang Zichen, ke mulut Tang Zichen menghirup udara, awalnya di mulut Tang dari pil janin, sesaat ke perut, sekali ke perut berubah menjadi aliran yang jelas pada titik ini ingin meludahkannya lagi tidak mungkin lagi. Baru saat itulah Mingyue melepaskan Tang Zichen, tersipu dan menundukkan kepalanya. Tang Zichen menghela nafas, mengapa kamu menderita ini? Bagus, aku bahkan tidak bisa memberikannya kepadamu jika aku mau. Selain itu, aku telah memanfaatkanmu. Mingyue berkata dengan lembut, ini adalah ciuman pertamaku. Tang Zichen terkejut, gadis ini terlalu santai. Mengapa kamu begitu bodoh? Ya, Tang Zichen, sebenarnya aku menyukaimu. Aku tahu kamu menyukaiku, kata Tang Zichen dengan tidak mengejutkan. Bagaimana kamu tahu? Karena hampir tidak ada wanita cantik yang pernah bertemu denganku yang tidak menyukaiku. Akatsuki memutar matanya. Tang Zichen, jadi bagaimana sekarang? Tanya Akatsuki. Bagaimana dengan apa? Aku sudah memberimu ciuman pertamaku, apa yang harus dilakukan? Aku tidak tahu tentang itu, aku tidak keberatan menikah dengan yang lain, kalau keluargamu tidak menyukainya, hahaha. Baiklah, biarkan aku memberimu obat. Ini, apa? Kamu bahkan tidak keberatan memberiku ciuman pertamamu, apakah kamu keberatan jika aku melihat pantatmu itu, dan itu pantat yang rusak, jika kamu tidak mau, aku tidak tertarik melihatnya. Bagaimana? Tang Zichen menarik pakaian Nona Mingyue untuk mengungkapkan tempat berdarah itu. Ayahmu sangat kejam. Lagi pula aku tidak menyalahkan ayahku, bahwa pil janin sangat langka, bahkan keluargaku tidak memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkannya dalam 100 juta tahun. Ini sangat langka. Tang Zichen mengobrol dengan Mingyue saat dia mengoleskan obat, tapi tentu saja, meskipun pantat Mingyue berlumuran darah karena pukulan itu masih tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang seksi. Setelah dibius, Tang Zichen pergi tak lama kemudian. Dia tidak tahu apa-apa tentang hubungannya dengan Mingyue, jadi mari kita lakukan selangkah demi selangkah, bahkan jika Tang Zichen berkencan dengan Mingyue, keluarganya tidak akan setuju. Sekarang seluruh dunia abadi tahu bahwa Tang Zichen telah menikahi putri dan cucu Ding Changdong, tentu saja, tidak ada yang mengatakan itu tidak normal bagi seorang pria di dunia abadi untuk menikahi 100 istri. Malam itu Tang Zichen tiba di gerbang abadi utara dan menunggu sekitar 10 menit sebelum peri yang datang untuk mengundang Tang Zichen di pagi hari muncul. Tuan Tang, ini, adik peri. Tuan Tang, tolong ikut saya, tuan saya sedang menunggu Anda. Tang Zichen tersenyum, pasti kaisar yang ingin mengundangku makan malam. Tang Zichen telah menunggu begitu lama dan akhirnya kaisar peri mencarinya. Peri itu berkata, kamu salah paham, tuanku bukan kaisar abadi, kamu akan tahu saat kamu tiba. Di bawah kepemimpinan gadis peri itu, dia segera tiba di kolam Yao. Pada saat ini, di sebuah paviliun di kolam Yao, seorang wanita berpakaian warna-warni sedang menunggu di sana. Sikap wanita berpakaian warna-warni itu terlihat sangat menawan dan mulia, hanya saja penampilannya tidak jelek tapi juga tidak terlalu cantik, sosok itu baik-baik saja. Memasuki paviliun, peri sibuk berkata, Tuan Tang, belum mengunjungi tuanku, putri keempat. Putri keempat. Ya, putri keempat adalah putri keempat kaisar abadi. Persetan. Tang Zichen mengutuk dalam hati, putri keempat ini, melihat sikapnya, dia jelas bukan wanita yang serius.
Putri keempat itu menatap Tang Zichen dan sedikit tersenyum, lalu melambaikan tangannya. Yongqing, kamu mundur. Ya putri keempat. Di Yaoi yang tenang, hanya Tang Zichen dan putri keempat yang tersisa. Mikro Immortal Tang Zichen, beri hormat kepada putri keempat. Tang Zichen membungkuk. Putri keempat berkata, Tang Zichen, tidak perlu sopan, bangunlah. Putri keempat, aku tidak tahu kamu mencariku. Aku sudah memintamu untuk datang ke sini, tentu saja ada yang harus aku lakukan. Aku ingin tahu apakah adik laki-laki Tang, maukah kamu menemani putri ini untuk minum segelas anggur? Tentu saja, hanya saja, bagaimana aku, seorang prajurit surgawi, layak minum dengan sang putri? Little brother Tang sopan, ayolah, pertama minum segelas anggur dengan putri ini, lalu kamu bisa pergi ke kolam surgawi untuk mencuci dan mengirimkannya ke paviliun rahasiaku. Aku tidak mengerti. Putri keempat berkata, Tang Zichen, mengapa kamu begitu bodoh? Apakah kamu ingin aku mengatakannya sedikit lebih belak-belakan? Baiklah, tidak ada anggur lagi, kamu bisa langsung pergi ke Sky Pond. Ini, putri keempat berteriak, Yongqing. Bawahan ada di sini. Bawa Tang Zichen ke kolam surgawi untuk mandi, lalu kirim dia ke paviliun rahasiaku. Ya putri. Sebelum Tang Zichen bisa bereaksi, putri keempat itu menghilang. Peri itu berkata, Tuan Tang, ikutlah dengan saya ke kolam surgawi. Tunggu, apa yang coba dilakukan ini? Kamu bodoh. Aku benar-benar tidak tahu, Sister Fairy, kupikir kamu mengundangku untuk makan malam. Han, makan malam itu hanya penutup yang dangkal. Apakah aku harus mengatakan bahwa putri keempat ingin mengunjungimu secara belak-belakan? Apa katamu? Sejahterakan aku. Ya, Tang Zichen, kamu sangat beruntung disukai oleh putri keempat. Biasanya, seorang jenius rendah dirimu, putri keempat tidak akan memanjakan tubuhnya. Kamu pasti bisa membuat putri keempat bahagia nanti. Tidak sia-sia bahwa putri keempat berbaik hati padamu. Tang Zichen tertawa, ada apa ini? Tang Zichen berkata, Kakak Pri, bolehkah saya menolak? Menolak. Tang Zichen, kamu gila, sekarang saat ini kamu bilang tidak. Tahukah kamu betapa beruntungnya kamu dipilih oleh putri keempat? Aku tidak menginginkan keberuntungan ini. Tang Zichen, jika kamu berani mempermalukan reputasi putri keempat lagi, kamu tidak diterima. Kamu sudah menerima pil ban kelas 11 yang diberikan kepadamu oleh putri keempat, dan sekarang kamu mengatakan tidak. Jangan, apakah kamu tidak ingin berkeliaran? Ini. Tang Zichen, jika kamu tidak takut seluruh keluarga Ding akan binasa, maka baiklah dan pergilah bersamaku ke kolam surgawi untuk mandi, lalu pergi ke kamar rahasia putri keempat. Tang Zichen sangat tertekan di dalam, katanya dengan baik, bahwa putri keempat tidak baik, seperti yang diharapkan. Namun, putri keempat ini adalah putri dari Kaisar Abadi, dan dia tidak lemah, setidaknya di tingkat abadi. Tang Zichen bukan tandingan untuk tingkat ini. Apakah kita benar-benar harus mengorbankan diri kita hari ini? Pergilah Tang Zichen, jangan membuat putri keempat menunggu. Tang Zichen berkata, maaf, saya tidak bisa melakukan itu, saya sangat rendah sehingga saya tidak layak untuk tubuh bangsawan putri keempat, jadi saya mati-matian menentangnya, dan saya berharap saudari Pri akan memberitahu putri keempat untuk pergi. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen pergi. Tang Zichen adalah orang yang berprinsip dan tidak bisa melakukannya sampai mati. Orang lain mungkin tidak dapat menahannya, meskipun putri keempat itu jauh lebih tua dari Tang Zichen, penampilan dan tubuhnya hanya seorang wanita parubaya, dan dia terawat dengan sangat baik dan memiliki sosok yang baik, setidaknya tidak lebih buruk dari wanita biasa. Tang Zichen, apakah kamu benar-benar ingin menyinggung putri keempat? Bahkan sampai mati. Anda. Tang Zichen berjalan keluar, tetapi di dalam Tang Zichen takut, bertanya-tanya apakah putri keempat akan membunuhnya. Saat ini, di ruangan yang nyaman, putri keempat dan gadis lain yang bahkan lebih muda dan lebih cantik berdiri bersama, dan di depan mereka, sebuah gambar muncul di udara, dan dalam gambar itu adalah adegan di mana Tang Zichen bertekad untuk tidak melakukan apapun. Putri keempat berkata kepada gadis muda itu, Sire, sepertinya Tang Zichen ini memang tidak buruk, dia mampu melewati ujian level pertamaku, level ini, menganggap dia telah lulus. Gadis muda dan cantik itu berkata dengan marah, kakak keempat, kamu juga benar-benar, apa gunanya menguji dia dengan benar?
Sier, sebelum aku mendengar pelayanmu berkata kamu sering menyebut nama Tang Zichen, dan sering bertanya apakah ayah telah memanggil Tang Zichen, saudari yang aku kenal langsung, kamu pasti suka menekan Tang Zichen. Kakak keempat berbicara omong kosong. Kakak keempat tidak punya omong kosong, kamu tahu yang terbaik, sayang sekali meskipun Tang Zichen lulus ujianku, tapi aku masih tidak mendukungmu, lagi pula, Tang Zichen tidak lain adalah yang paling tampan di dunia, sisanya adalah tidak ada, sangat biasa. Kakak keempat jangan bicara omong kosong, aku tidak suka dia. Lebih baik jika tidak kamu dan dia, berasal dari dua dunia. Karena Tang Zichen ada di sini, biarkan kamu bertemu dengannya, biarkan kamu makan bersamanya. Setelah putri keempat mengatakan itu, dia segera memerintahkan Yongqing, bawa Tang Zichen ke sini. Ya, Tang Zichen, yang sedang berjalan di luar di Yaoqi, tiba-tiba tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dan kemudian tubuhnya jatuh ke belakang di luar kendalinya sendiri. Hei, apa yang terjadi di sini? Tang Zichen, putri keempat melepaskanmu. Detik berikutnya, tubuh Tang Zichen bergegas mundur, dan kemudian, dia muncul di aula. Ketika Tang Zichen melihat ke atas, dia melihat putri keempat dan gadis cantik lainnya yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Tang Zichen terkejut ketika dia melihat gadis cantik yang tak terhitung jumlahnya, dan untuk beberapa alasan ada perasaan dahak cipta Jafu atau bahwa hidupnya adalah miliknya. Tang Zichen menatap gadis cantik itu dan tetap tinggal. Tentu saja, gadis cantik itu memandang Tang Zichen dan juga terkejut, diam-diam berkata, mengapa demikian? Mengapa saya memiliki perasaan di dalam bahwa saya harus berada dalam vitamin? Apakah saya sangat menyukainya? Alasan, dia tidak cukup baik bagiku untuk menyukainya. Ada lebih dari 1000 dari mereka. Gadis cantik itu tidak dapat memahami dirinya sendiri, yang dia tahu adalah bahwa dia selalu merasa di dalam bahwa dia dan Tang Zichen adalah pasangan yang alami, meskipun banyak alasan yang tidak masuk akal. Putri keempat berkata, Tang Zichen. Tang Zichen bangkit kembali dan berkata, putri keempat telah menunjukkan belas kasihan, aku benar-benar tidak pantas mencemarkan putri keempat, dan aku tidak akan bisa melakukannya dalam 3 detik, jadi kuharap putri keempat telah menunjukkan belas kasihan dan menemukan orang lain. Putri keempat tertawa, ayolah, kamu pikir kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Tang Zichen mengangkat kepalanya dengan bingung. Tang Zichen, saya hanya menguji, tetapi untungnya Anda lulus ujian saya. Jika Anda benar-benar pergi ke kolam surgawi untuk mandi sekarang, saya khawatir Anda akan berada di jalan musim semi kuning sekarang. Aku pergi. Tang Zichen mengutuk dalam hatinya, kejahatan apa untungnya, Tang Zichen tidak memiliki esensi, tentu saja, dengan postur seperti ini dari putri keempat tidak mungkin membuat Tang Zichen esensi, jika gadis cantik di sampingnya, maka Tang Zichen pasti akan setuju bahkan tanpa memikirkannya. Putri keempat berkata, Tang Zichen ini adik bungsuku, namanya Tian Nianxi, dia adalah putri termuda di pengadilan abadi usianya, dan usianya belum genap 10 juta tahun. Memberi penghormatan kepada Putri Nianxi. Wanita cantik itu berkata, sama-sama. Putri keempat berkata, baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi, yang ingin mengundangmu makan malam hari ini bukan aku tapi adikku Nianxi. Tang Zichen sedikit terkejut saat melihat wanita cantik itu, dialah yang mengundang makan. Wanita cantik itu berkata kepada putri keempat, kakak keempat tolong jaga aku, jangan sampai ada yang tahu. Jangan khawatir, tidak ada yang akan tahu bahwa kamu sudah makan dengan anak ini. Terima kasih kakak keempat. Detik berikutnya, putri keempat itu menghilang, hanya menyisakan Tang Zichen dan wanita cantik itu. Tang Zichen selalu ingin mencium wanita cantik itu ketika dia memandangnya. Demikian pula, wanita cantik itu, memandang Tang Zichen, juga merasa ingin menerkamnya dan jatuh ke pelukan Tang Zichen. Namun, Tang Zichen mengendalikannya. Tang Zichen berpikir bahwa putri inilah yang begitu menarik. Putri Tian Nianxi, bagaimanapun, tidak berpikir bahwa Tang Zichen benar-benar menarik. Tian Nianxi berkata, Tang Zichen, duduklah. Terima kasih Tuan Putri. Sama-sama. Putri, saya tidak mengenal Anda, jadi mengapa Anda mengundang saya makan malam dan memberi saya pelet janin kelas 11?
Putri Tian Nianxi berkata, Tang Zichen, sebenarnya, saya tidak hanya mengundang Anda untuk makan malam hari ini, saya hanya memiliki sesuatu yang tidak diketahui dan ingin menyelesaikan keraguan di hati saya. Apa yang tidak jelas? Tang Zichen, hari kamu membunuh musuh di medan perang iblis surgawi, aku melihatmu di kuil 9 surga untuk beberapa alasan. Pertama kali aku melihatmu, hatiku berdebar karena kegembiraan, seolah-olah aku akhirnya menemukan pria itu. Dalam hidupku, perasaan jatuh cinta pada pandangan pertama. Tang Zichen tersenyum heheli, putri, jangan seperti itu, aku akan malu. Tang Zichen berkata dalam hatinya, putri, sebenarnya aku juga menyukaimu, ayolah, biarkan aku melayanimu dengan baik malam ini. Pada saat ini, Putri Tian Nianxi berkata, namun, jauh di lubuk hati saya sangat yakin bahwa saya tidak menyukai Anda dan, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati Anda tidak memiliki syarat untuk membuat aku menyukaimu kamu lebih cocok untukku daripada luar biasa dan luar biasa, tidak ada 1000 atau 800 bagaimana aku bisa jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, aku sangat bingung. Tang Zichen berkata, jadi begitu, kalau begitu saya tidak tahu, saya Tang seseorang, sejak saya lahir, hampir semua wanita cantik yang melihat saya menyukai saya, dan menyatakan keinginan mereka untuk menikah dengan saya, dan punya banyak anak untukku. Penyesatan macam apa ini, aku tidak percaya ada hal jahat seperti itu di dunia, tidak peduli dari mana kamu melihatnya, aku tidak punya alasan untuk tergoda, tapi menurutku, pasti ada yang salah dengan itu. Dan, sejujurnya, begitu saudara perempuan keempat saya baru saja pergi, lengan dan kaki saya tiba-tiba menjadi sedikit lepas kendali dan saya ingin melompat ke pelukan Anda, berkata dengan tersipu tapi dia harus mengatakannya. Tang Zichen sibuk mengangkat kepalanya dan berkata, hei aku juga punya perasaan itu, dan saat aku melihatmu aku punya perasaan di dalam bahwa kamu adalah milikku dalam hidupku. Ya, aku juga punya perasaan itu. Tang Zichen berkata, kalau begitu, mungkinkah kita benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama? Ngomong-ngomong, aku merasa tidak punya pilihan untukmu, aku 100% bersedia bersamamu, aku tidak ragu. Tenensishi berkata, tapi jauh di lubuk hati, aku sangat jelas bahwa aku sama sekali tidak menyukaimu, dan terlalu aneh untuk merasa seperti itu tentang seseorang yang tidak kamu sukai. Aduh, jangan suka aku. Maaf, jangan marah. Tidak apa-apa, aku benar-benar tidak pantas untukmu sekarang. Baiklah, sepertinya kamu tidak dapat menemukan sesuatu yang salah saat ini, jadi pulanglah. Tang Zichen merasa enggan di dalam berkata, apakah kita akan bertemu lagi di masa depan? Tiba-tiba ada gelombang keengganan dalam diri Tenisi. Apa yang salah? Tenisi berkata, tidak lagi. Tang Zichen berjalan pergi. Tang Zichen menyentuh kepalanya, itu sangat membingungkan, dia jelas menyukaiku, tetapi dia masih harus mengatakan bahwa dia tidak menyukaiku, membuatnya seolah-olah dia dipaksa oleh surga. Setelah Tang Zichen kembali ke barak, dia harus mempersiapkan retretnya. Namun, alih-alih kembali ke baraknya sendiri, Tang Zichen menuju ke barak Brightmon. Brightmon, aku akan mengasingkan diri selama 10 hari setengah bulan, tapi aku takut diganggu, aku tidak punya asrama terpisah, jadi aku ingin berada di asramamu dalam pengasingan, aku bertanya-tanya kalau boleh. Tentu, terima kasih. Tang Zichen segera memasuki pintu yang tertutup. Sore ini, Tang Zichen mengambil pelet janin kelas 11, yang harus diserap dengan baik, dan jika berhasil, dia mungkin bisa melewati 2 level berturut-turut dan melangkah ke tahap Dao Immortal Tengah dalam satu gerakan. Penutupan ini lebih dari 10 hari. Untung juga Tang Zichen berada di asrama terpisah Ming Yue, jika dia dengan kecepatan kolektif, dia takut dia akan diganggu, terutama dengan kecepatan Tang Zichen, pengobatan Sen dan yang lainnya sangat membencinya. 10 hari kemudian, Tang Zichen mengakhiri retretnya. Ranah Tang Zichen telah menembus ke tahap tengah Dao Immortal dari tahap akhir Heavenly Immortal sebelumnya. Tang Zichen, kamu benar-benar telah menghancurkan 2 alam berturut-turut dan telah menjadi pertengahan Dao Immortal. Begitu Tang Zichen membuka matanya, suara Ming Yue terdengar. Hehe. Tang Zichen, selamat, sekarang kamu lebih tinggi dariku, aku baru di tahap awal Dao Immortal, kata Ming Yue. Ming Yue, jika kamu tidak sebodoh itu dan mengambil Dao Immortal kelas 11ku, maka kemungkinan besar kamu akan menjadi Dao Immortal yang terlambat. Apakah kamu menyesalinya sekarang?
Aku tidak merasa bersalah. Don menghela nafas dan bertanya, apakah pantatmu sudah sembuh? Aku tidak tahu, ya. Kata Akatsuki. Ini, yah, kamu berbaring. Mingyue tersipu dan berbaring. Don menarik gaunnya ke suatu tempat karena sangat elastis dan ketika ditarik ke bawah sedikit. Saat itu muncul terlihat dua kulit lembut seputih salju tanpa bekas luka sama sekali. Akatsuki, bukankah itu sudah lebih baik? Kenapa kamu berbohong padaku tentang tidak tahu? Akatsuki mengerutkan bibirnya, aku hanya ingin kamu menganiayaku. Saraf. Tang Zichen mengenakan pakaiannya. Akatsuki, terima kasih, sekarang aku harus bergegas kembali ke barak atau kapten akan menghukumku. Berani sekali dia. Jangan kekanak-kanakan, aku pergi. Mingyue menyaksikan Tang Zichen pergi dengan mata penuh keengganan, jelas menyukainya, tetapi tidak bisa bersama. Tang Zichen segera kembali ke baraknya. Tang Zichen, kemana kamu lari? Apakah kamu tahu bahwa kapten sedang mencarimu? Begitu dia memasuki barak terdengar suara teriakan. Tang Zichen melihatnya, itu adalah pengobatan Sen. Apa-apaan dia obat Sen, benda macam apa dia, beraninya dia berteriak pada Tang Zichen. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Zichen berjalan. Pah! Tang Zichen menamparkan Sen medisin. Tang Zichen berkata, pengobatan Sen, jika kau berbicara keras di depanku lagi, aku percaya aku akan mencubitmu, jangan berpikir bahwa kau bisa berada di depanku hanya karena kau menerobos ke tengah Dao. Tahap abadi. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda, saya sekarang juga di tahap pertengahan Dao Immortal. Bagaimana mungkin? Semua orang baru saja melihat bahwa Tang Zichen memang pertengahan Dao Immortal dan wilayahnya sejajar dengan pengobatan Sen. Ini terlalu sulit dipercaya, mengingat ketika Tang Zichen hanyalah dewa surgawi, dia hanya dewa pertengahan Dao, dan sudah berapa lama sekarang, dia adalah dewa pertengahan Dao. Saat itu, suara kapten terdengar di belakangnya, Tang Zichen, apa yang kamu lakukan? Kapten, kamu di sini. Tang Zichen sibuk melepaskan pengobatan Sen. Senpil segera mengeluh, Kapten, Tang Zichen menindas sesama tentara langit, apakah Anda ingin menghukumnya? Ini. Kapten Ming Cheng berada dalam posisi yang sulit. Kapten, apakah Anda ingin memihak Tang Zichen? Anda baru saja melihatnya dengan mata kepala sendiri, Tang Zichen menamparkan saya. Kapten Ming Cheng hanya bisa berkata, Tang Zichen, kamu telah melanggar aturan militer, bagaimana kamu harus dihukum, kamu sendiri yang memberitahuku. Tang Zichen tertawa, Kapten, apakah Anda yakin ingin menghukum saya? Bukankah kamu seharusnya dihukum karena menyerang saudara laki-laki di tim yang sama? Kapten Ming Cheng sedikit kesal karena kurangnya pengetahuan Tang Zichen tentang kesalahannya. Tang Zichen berkata, Kapten, Anda harus tahu bahwa lebih dari 10 hari yang lalu, seseorang mengundang saya untuk makan malam di kolam Yao, dan orang itu juga memberi saya pil kelahiran kelas 11, jadi saya baru sekarang menjadi pertengahan Dao Immortal. Orang yang mengundang saya makan malam adalah Putri Tian Nianxi. Apakah Anda tahu mengapa Tian Nianxi mencari saya? Kenapa? Kapten Ming Cheng terkejut. Karena Putri Tenensu ingin aku bekerja keras dan melayaninya di masa depan. Yah, hanya itu yang bisa kukatakan. Singkatnya, aku sekarang adalah laki-laki Putri Tenensu. Benarkah? Kapten Akagi terkejut. Mengapa saya harus berbohong kepada Anda, Kapten? Anda harus tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Ini, di sisi Tian Nianxi, sehingga dia bisa menjaga Sang Dewi selamanya. Namun, Kapten Ming Cheng tidak berani memiliki ilusi tentang Sang Dewi karena dia tahu bahwa dia bahkan tidak layak memberikan sepatu kepada Putri Tian Nianxi. Apalagi yang terbaik makhluk abadi di alam surga mencintai Tian Nianxi, dan dia, seorang kapten tentara, bahkan tidak layak, jadi menjadi pengawalnya adalah keinginan seumur hidup Kapten Ming Cheng. Tapi tanpa diduga, Tang Zichen entah bagaimana disukai oleh Sang Dewi untuk melayaninya, dan pengejaran seumur hidup Kapten Ming Cheng, Tang Zichen telah mencapainya. Saat ini, Kapten Ming Cheng sangat cemburu pada Tang Zichen. Tang Zichen, kamu tidak berbohong padaku, kan? Kapten, kenapa aku berbohong padamu? Kamu seharusnya sudah tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Apa maksudmu? Kapten itu terkejut, yang dikatakan Tang Zichen 2 kali. Bicaralah sendiri apa yang akan terjadi jika aku membantumu mengucapkan beberapa kata indah di depan Putri Nianxi.
Kata-kata indah untukku. Ya, jadi, Kapten, Anda seharusnya sudah tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Kapten segera berkata, Saudara Tang, terimalah penghormatan saya. Haha, sama-sama, jika Kapten tidak keberatan, sebaiknya aku memanggil Kapten sebagai kakak laki-laki sekarang. Tentu saja, ini kehormatanku, aku lebih tua darimu, jadi aku akan memanggilmu kakak. Kakak di atas, terimalah pemujaan adik laki-lakiku. Tang Zichen menyembah. Tolong bangun, saudara. Pada saat ini, lebih dari 100 prajurit surgawi menatap Tang Zichen dalam kesunyian, terutama Senpil itu. Senpil sibuk berkata, Kapten, bagaimana dengan hukuman yang baru saja Anda katakan untuk menghukum Tang Zichen? Ya, Kapten, Tang Zichen baru saja menghajar Sen Medicine dan menghancurkan kesatuan pasukan, dan dia bahkan belum dihukum. Ini, Kapten tertegun. Tang Zichen berkata, semuanya, Kapten sekarang adalah kakak laki-laki saya, Anda telah melihat ini juga, mulai sekarang, jika ada yang tidak patuh, saya akan memukuli siapapun yang kesal Anda mendengar saya. Baiklah, ayo putus hari ini. Sen Medicine berkata dengan marah, Tang Zichen, kam militer tidak dijalankan oleh keluargamu. Memang benar itu tidak dijalankan oleh keluargaku, tapi itu tidak menghentikanku untuk memukulmu. Kapten juga berkata, saudaraku benar, kamu tidak boleh mempermalukannya di masa depan, jika tidak, aku tidak akan bisa melindungimu. Kapten, bagaimana Anda bisa begitu memihak pada Tang Zichen? Kapten berkata, baiklah, sebut saja sehari, semua orang dibubarkan. Ngomong-ngomong, saya hampir lupa satu hal, tolong berkumpul besok pagi, besok akan diumumkan siapa yang akan dikirim dan siapa yang akan tinggal. Setelah mengatakan itu, sang kapten berkata kepada Tang Zichen, saudaraku, berapa banyak minuman di tempatku? Baik, Tang Zichen pergi ke tempat kapten untuk minum, kelompok kura-kura Senpil hanya bisa menatap dengan datar, bahkan kapten memanggil saudara Tang Zichen, bagaimana lagi dia bisa jatuh, yang paling penting adalah bahwa Tang Zichen sebenarnya disukai oleh Putri Nianzi, di masa depan, Tang Zichen akan menjadi orang di samping sang putri, status itu, yang tidak sebanding dengan mereka, tentara surgawi kecil ini. Seseorang di sisi sang putri, statusnya hampir tidak kalah dengan kepala pasukan. Selain itu, putri ini bukan sembarang putri, tetapi putri tercantum dalam sejarah pengadilan abadi, dan putri paling berbakat dalam sejarah. Putri Niantides ini, putri bungsu dari Kaisar Abadi, dapat dikatakan bahwa putri tertua, sejauh ini, berusia kurang dari 10 juta tahun, tepatnya kurang dari 8 juta tahun, hanya 7 juta tahun. Tentu saja, dibandingkan dengan Tang Zichen, Putri Nianzi sedikit lebih tua, dan meskipun penampilan Tang Zichen mengubah usianya, kenyataannya, Tang Zichen hanya berusia lebih dari 3 juta tahun. Apa-apaan ini? Senpil mengutuk dengan marah. Tang Zichen tiba di tenda militer kapten, dan kapten memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan banyak makanan. Ming Cheng mengangkat cangkir anggurnya dan berkata, kakak akan bersulang untukmu dulu, kakak akan mengandalkanmu mulai sekarang. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Tang Zichen tersenyum, hanya saja, Tang Zichen juga cukup pahit di dalam karena, dia berbicara omong kosong sebelumnya, Putri Nianzi tidak mengatakan itu sama sekali, Tang Zichen. Saya akan melayaninya di masa depan. Tang Zichen hanya membual tentang hal itu karena Putri Nianzi menyukainya, hanya saja, yang membuat Tang Zichen tertekan adalah Putri Nianzi tidak mengakui bahwa dia benar-benar menyukai Tang Zichen lagi. Ini Tang Zichen sangat tertekan. Awalnya, Tang Zichen mengira Putri Nianqius akan menjadi reinkarnasi dari seorang wanita dari kehidupan sebelumnya. Namun, Tang Zichen mengenal Putri Nianqius, yang lebih tua dari Tang Zichen, jadi kemungkinan itu segera dibatalkan. Itu tidak mungkin reinkarnasi dari salah satu istri Tang Zichen di alam fana, apalagi Putri Nianqius adalah putri Kaisar Abadi, dan Kaisar Abadi mengendalikan 3 alam. Siapapun yang bereinkarnasi diatur oleh Kaisar Abadi, dia tidak dapat mengatur manusia dari kehidupan sebelumnya untuk menjadi putrinya dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, bagaimanapun Anda melihatnya, Tian Nianzi tidak ada hubungannya dengan wanita dari kehidupan Tang Zichen sebelumnya. Sejujurnya, Tang Zichen tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu, jadi dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu, berharap suatu hari nanti Putri Nianzi akan menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada Tang
Zichen dari lubuk hatinya, dan sejak saat itu, Tang Zichen akan dapat mengambil puncak hidupnya dan menikahi seorang wanita kaya dan cantik. Kakak, kamu harus berbicara dengan indah untukku di depan Putri Niansi. Tahukah kamu bahwa kakakku, harapan terbesarku dalam hidup ini adalah bisa menjadi penjaga di sisi Putri Niansi. Jika aku bisa mencapai ini, saya akan mati tanpa mengeluh, kata Kapten Ming Cheng. Kakak jangan khawatir, adik kecil aku pasti akan melakukan yang terbaik, namun, kakak jangan terlalu terburu-buru. Kakak puas dengan kata-katamu. Tang Zichen bertanya, kakak, dengan segala hormat, mengapa kamu begitu ingin menjadi penjaga di sisi Putri Niansi? Kamu sangat baik sehingga impianmu adalah menjadi penjaga. Ming Cheng tertawa, kakak, bukan karena mimpiku terlalu rendah, hanya saja aku tidak layak di level ini, lumayan juga bisa berada di sisi Putri Niansi dan menjadi pengangkat sepatu. Sepanjang 3 alam naik dan ke bawah, tidak peduli apakah itu talenta muda atau abadi kuno, hampir semua abadi, mereka semua menyukai Tian Niansi. Saya ingin menikahi Tian Niansi, dan untuk seseorang setingkat saya menjadi penjaganya itu benar-benar kehormatan terbesar. Niansi sangat kuat, talenta muda seperti dia, aku bisa mengerti bagaimana dewa kuno itu, yang usianya besar, ingin menikahinya. Karena dia sangat cantik. Tang Zichen berkata dalam hati, rasanya dia tidak cantik sejauh ini, bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Ayo, kakak bersulang untukmu lagi. Minum. Hari itu, Tang Zichen dan Ming Cheng minum sangat larut dan Kapten Ming Cheng terus bersulang seolah dia sangat takut Tang Zichen tidak akan cantik untuknya di depan Putri Nianzi. Saat ini, di kedalaman istana abadi, Kaisar Abadi dan Ibu Abadi sedang berbaring di atas tempat tidur. Kaisar Abadi, apa yang kamu pikirkan lagi? Apalagi yang bisa kupikirkan? Setelah bertahun-tahun, Nianzi berusia hampir 8 juta tahun, dan kamu masih memikirkannya. Bisakah aku tidak memikirkannya? Aku benar-benar tidak tahu apakah benar atau salah melahirkan Nianzi. Ibu peri berkata, kamu bertanggung jawab atas 3 alam. 3 alam apakah itu surga atau semut, kelahiran dan kematian mereka, pengaturan kehidupan masa lalu dan sekarang mereka semua diputuskan olehmu, di masa lalu, masing-masing. Anak-anak kita, sebelum mereka lahir, kita memilih diri kita sendiri, apakah kita menginginkan anak perempuan atau laki-laki, apakah kita ingin pintar atau bodoh, terserah kita untuk memilih. Hanya kali ini, kelahiran pasang surut adalah sesuatu yang kita tidak diharapkan sama sekali. Ya, ini berarti Nianzi berada di atas 3 alam takdirnya, aku bahkan tidak bisa melihat atau mengendalikannya, yang berarti dia adalah satu-satunya yang membuatku tidak mungkin memprediksi masa depannya. Di dalam 3 alam, selain dia tidak ada orang lain saat ini, bahkan semut pun tidak, dan aku bisa melihat akhirnya. Ibu peri berkata, apakah kamu takut? Dia putrimu. Oh, aku tahu dia putriku, aku hanya biasanya takut akan hal yang tidak diketahui. Sekarang di seluruh alam abadi, saya tidak tahu berapa banyak talenta muda, dan bahkan berapa banyak dewa kuno dan iblis besar, semuanya ingin menikahi Nianzi. Tujuan mereka, tidak bisakah saya lebih dari itu? Orang-orang ini, menikahi Nianzi tidak lebih dari karena takdir Nianzi yang berada di atas 3 alam. Jika mereka benar-benar membiarkan orang-orang yang memiliki niat jahat menikahi Nianzi dan bergabung dengan Nianzi, kemungkinan besar akan menyebabkan pihak lain yang bergabung juga muncul sebentar. Takdir yang menimpa 3 alam ini kemungkinan untuk menggulingkan saya. Kalau tidak, mengapa orang tua tak tahu malu itu juga ingin menikahi Nianzi? Posisimu, semua orang ingin duduk, tapi sayangnya takdir semua orang ada dalam genggamanmu. Orang-orang itu, tidak peduli seberapa kuat mereka, itu tidak berguna. Baiklah, mari kita berhenti di situ. Nianzi masih muda, dan takdirnya berada di atas 3 alam, membuatnya menjadi sangat cerdas. Tidak ada pria yang dia lihat di dalam 3 alam. Kalau begitu sebaiknya masalah ini, Nianzi sendiri tidak tahu, jangan biarkan dia tahu sebanyak itu. Tentu saja. Keesokan paginya, Tang Zichen tiba di kamp militer lebih awal untuk berkumpul. Hari ini akan diumumkan orang mana yang akan dikirim dan siapa yang akan tetap tinggal untuk menjaga barak. Kapten memiliki formulir di tangannya. Tertulis di formulir, siapa yang diasingkan kemana dan siapa yang diasingkan ke tempat lain. Kapten memeriksanya, dan tidak ada tempat untuk Tang Zichen dalam daftar ekspatriat. Apa yang sedang terjadi?
Ming Cheng memanggil Tang Zichen ke samping dan bertanya, "Kakak, kenapa kamu tidak ada dalam daftar ekspatriat yang diberikan kepadaku dari atas?" "Artinya, saya akan tinggal dan menjaga barak." "Ya, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu seorang Nemesis? Bukankah Putri Nemesis tidak mengaturmu?" Tang Zichen berkata, "Sang putri pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia hanya mengatakan kepadaku bahwa aku akan menjadi kuat dan melayaninya di masa depan. Kakak Niansi tidak akan secara pribadi mengatur apa yang akan aku lakukan. Kalau begitu kamu harus membantu saudaramu." Ming Cheng berkata, "Adik Tang, ini diputuskan oleh petinggi kam militer, bukan olehku." Kupikir karena Putri Niansi berkata bahwa kamu adalah dia pasti akan membuka jalan untukmu." "Haha, mungkin dia ingin melihat apa yang bisa kulakukan sendiri." "Mungkin, tapi bagaimana dengan sekarang, ketika kamu dijadwalkan untuk tinggal?" Tang Zichen juga tertekan, dia berada di puncak barak, tidak ada masalah hubungan. Tang Zichen bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah adikmu Ming Yue sudah dikirim?" "Tentu saja, ayahku telah mengatur agar adikku melakukan perjalanan ke jasa ilahi divisi surgawi. Kelebihan ilahi divisi surgawi, tidak buruk di sana. Gong ilahi divisi surgawi adalah tempat yang mengatur tatanan tiga dunia, dan tatanan tiga dunia bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam satu kalimat, juga bukan hanya tatanan orang, itu adalah tatanan segalanya. Misalnya, air harus mengalir lebih rendah, hujan harus memiliki awan gelap di langit, semut jenis apa yang hanya dapat memiliki kehidupan sebanyak yang mereka inginkan, manusia di alam fana harus hidup sesuai dengan takdir tertentu, dan seterusnya, tatanan segala sesuatu di dalam tiga alam. Begitu tidak ada keteraturan dalam segala hal di tiga alam, alam semesta ini berada dalam kekacauan. Kekuatan ilahi divisi surgawi mengelola ini." Ming Cheng berkata, "Juga ada nama Sen Medicine dalam daftar, dan saya yakin bahwa keluarga Sen Medicine telah membuat pengaturan. Sen Medicine dikirim ke Istana Surgawi Emosi Ilahi. Istana Ilahi Emosi Surgawi adalah untuk mengelola 7 emosi dalam 3 alam, jadi hewan, manusia, dan semua jenis makhluk dan sebagainya. Misalnya, jika pria dan wanita tertentu bertemu, akankah mereka saling mencintai? Apakah atau tidak mereka akan menjadi pasangan? Ini semua dikelola oleh Istana Ilahi Emosi Surgawi. Tentu saja, Istana Ilahi Emosi Surgawi tidak hanya mengatur siapa yang memiliki perasaan untuk siapa secara sembarangan, ada serangkaian prosedur karma dalam emosi surgawi ilahi istana, dan semua makhluk dalam 3 alam mengikuti prosedur itu. Pengurus itu, hanya untuk mencegah jika ada kesalahan, seperti siapapun dengan siapa, tanpa pertemuan kedua belah pihak saling menyukai, itu adalah kesalahan, dan harus segera diperbaiki. Tapi jelas ini adalah institusi yang sangat besar, dan jika kesalahan tidak diperbaiki tepat waktu, mudah bagi seluruh prosedur sebab akibat untuk berantakan. Tang Zichen sebenarnya ingin dikirim ke suatu tempat, terutama kuil surgawi ini, di mana dia juga bisa belajar tentang cara kerja alam semesta. "Apa yang harus kita lakukan, Tang Zichen? Kamu tidak dikirim, kamu harus tinggal di barak." "Aku tidak bisa membantumu dengan ini," kata Kapten Ming Cheng. "Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan tinggal sekarang, aku akan memikirkan sesuatu nanti, jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan mencari Putri Nensu." Baik. Setelah itu, daftar ekspatriat diumumkan. Orang-orang yang dikirim berjumlah lebih dari 10 orang. Setelah daftar dibacakan, Sen Pil mencemooh, "Tang Zichen, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari Putri Nenenian Tides? Apa? Kamu masih tinggal untuk menjaga barak?" "Hahaha. Hahaha." Semua orang tertawa, memikirkan itu, Tang Zichen akan dikirim ke tempat yang sangat bagus untuk mengambil alih apapun. Kebohongan Tang Zichen sebelumnya tampaknya telah dipatahkan sekarang, setidaknya Sen Pil dan yang lainnya tidak percaya bahwa Tang Zichen benar-benar orang Putri Niansi. Tang Zichen mengangkat tinjunya untuk melawan. Sen Medicine sibuk berkata, "Jika kamu berani menyentuhku lagi, aku pasti akan pulang ke keluargaku dan pergi ke petinggi di barak untuk bereaksi." Kapten Ming Cheng menghentikan Tang Zichen. Tang Zichen tidak repot-repot mengatakan apapun dan berbalik dan pergi. Dunia abadi ini, tempat yang sangat realistis. Sekarang Tang Zichen akhirnya tahu betapa buruknya dia telah memilih Ding Changding, yang bahkan tidak relevan di alam abadi, jika tidak Tang Zichen tidak akan tetap tinggal untuk menjaga barak.
Tentu saja, mereka yang tetap tinggal untuk menjaga barak berjumlah 80% dan Tang Zichen bukan satu-satunya. Dalam beberapa hari berikutnya, para ekspatriat itu pergi satu demi satu. Barak juga agak kosong. Mereka yang tidak dikirim hanya bisa tinggal di barak karena bosan. Kebosanan hanyalah kurangnya kesempatan. Mereka yang dikirim, misalnya, ke Istana Ilahi Emosi Surgawi, jika mereka bekerja dengan baik, atau diberi penghargaan oleh Dewa Istana Ilahi Emosi Surgawi, mereka mungkin bisa tinggal di sana secara permanen, dan kemudian, dengan lancar berubah dari seorang prajurit, menjadi Menteri Istana Abadi, dari seorang prajurit hingga pejabat Wijen Surgawi kecil. Saat ini, Obat Sen telah tiba di Istana Ilahi Emosi Surgawi. Setelah tiba di Istana Ilahi Emosi Surgawi, karena koneksi keluarganya, Sen Yao diapresiasi oleh guru kelas ke-7 dari Istana Ilahi Emosi Surgawi, dan guru kelas ke-7 itu meminta Sen Yao untuk menjaga area yang menjadi tanggung jawabnya untuk dia. Sen Yao diberi sedikit kekuatan. Akibatnya, Sen Yao segera memasuki organisasi inti Istana Surgawi Emosi Ilahi untuk menanyakan tentang situasi Tang Zichen. Tidak masalah, Sen Yao menemukan bahwa keinginan surgawi Tang Zichen begitu kuat sehingga seperti pohon yang rimbun, menyebar kemana-mana. Jumlah wanita cantik yang memiliki hubungan dengannya begitu besar, dan dilihat dari trennya cinta surgawi, ada banyak wanita cantik yang akan menjalin hubungan dengannya di masa depan. Bersambung.